maka ini berlaku hukum Faraday 1 sama dengan W atau massa ya, sama dengan Oke, assalamualaikum. Di sini kita akan membahas satu soal materi SMA kelas 12 yaitu tentang elektrolisis. Nah, di sini kita akan bahas satu soal aplikasi dari sel elektrolisis. Berapakah kuat arus yang diperlukan untuk menghasilkan plat kromium dengan luas 1 meter persegi dan tebal 0,05 mm dengan cara mengelektrolisis larutan H2CrO4. Arus itu dipakai selama 25 menit dan kerapatan kromium 7,19 gram cm3. Kromium itu mempunyai nomor atom 24 dan nomor massa 52. Nah, jawabannya kita akan bahas sekarang. Pantangin terus ya. Nah, di sini kita asumsikan dulu. Asumsi kalau elektrolisis itu kan ada yang pada anodanya itu tergantung elektrodenya. Nah, elektrodenya kita asumsikan dengan elektrode kromium ya, Cm. Nah, di sini zatnya itu adalah H2CrO4. Maka kalau diionisasi menjadi H plus CrO4 2-. Nah, ini ion positif ini akan masuk ke katode dan ion negatif ini akan masuk ke anode. Nah, di sini kalau di katode itu akan menghasilkan gas hidrogen, sedangkan di anode itu yang kita harapkan untuk menghasilkan plat kromium. Ya, maka kita soroti untuk yang reaksi di anode. Karena elektrodenya Cl ya bukan inert, maka yang akan dioksidasi adalah elektrodenya. Cl menjadi Cl2 plus 2 elektron. Elektron yang terlibatnya adalah 2 elektron. Nah, sekarang kita tuliskan apa saja yang diketahuinya. Yang diketahui dari soal itu yang pertama adalah luas plat ya. Luas plat itu sebesar 1 meter persegi dan tebalnya atau tinggi itu adalah 0,05 mm. Kemudian yang diketahui lagi itu adalah waktu atau waktu yaitu 25 menit. Kemudian yang diketahui lagi adalah kerapatan atau massa jenis. Sebesar 7,19 gram kubik. Ya. Nah, di sini karena ini elektrolisis dan yang
karena yang ditanyakannya adalah kuat arus, maka ini berlaku hukum Faraday 1 sama dengan W atau massa ya, sama dengan E dikali I dikali T per 96.500, dimana E itu adalah berat ekivalen, W itu adalah massa yang dihasilkan, I itu adalah kuat arus, T adalah waktu, dan 96.500 itu adalah tetapan. Nah, dari data yang kita punya di sini kita sudah, nah untuk berat ekivalen kita tahu kalau cara menghitungnya itu adalah massa atom relatif dibagikan dengan jumlah elektron yang terlibat ya. Nah, kita bisa hitung dulu untuk massa ekivalennya. E sama dengan AE yang dibagi dengan jumlah elektron, sama dengan kita diketahui di sini massa atom relatif dari kromium itu adalah 52 ya. 52 dibagi dengan 2 elektron sama dengan 26. Nah, kemudian I itu yang ditanyakan, T-nya sudah diketahui, kemudian yang ada 2 konstanta yang tidak diketahui yaitu W dan I. Nah, karena yang ditanyakannya I, maka itu yang dihitung terakhir. Sekarang berarti yang harus kita hitung itu adalah W. Nah, W itu kita bisa hitung dengan menggunakan data apa? W atau massa itu kita bisa hitung dengan menggunakan data di sini luas, tebal, dan massa jenis ya. Nah, di sini untuk massa kita ingin menghasilkan satuannya gram ya. Nah, di sini kita tahu massa itu kita bisa hitung dari massa jenis, di mana massa jenis itu adalah massa dibagi dengan volume. Nah, untuk menghasilkan massa jenisnya sudah diketahui, berarti kita terlebih dahulu harus mencari volume. Volume kita hitung dari mana? Di sini diketahui ada luas dan tebal. Kita asumsikan kalau plat itu berbentuk seperti ini ya, bangun luang, maka kita bisa menghitung volumenya. Nah, di sini untuk menyesuaikan dengan massa jenisnya, maka harus ada konversi satuan. Konversi satuan karena kita ingin menghasilkan gram, maka yang massa jenis tidak boleh diubah satuannya. Maka semuanya harus mengikuti cm3. Yang meter kita ubah ke cm. Jadi ini turun 2 tangga, maka dikalikan dengan 10.000. 1 dikali 10.000 yaitu 10.000 cm persegi. Sedangkan yang milimeter itu ke cm naik 1 tangga, maka dibagi 10 atau hasilnya menjadi 0,005 cm. Nah, di sini kita tahu ini luasnya, ini tingginya. Luasnya 10.000 cm persegi dan tingginya 0,005 cm. Kita tahu kalau mencari volume dari bangun luang itu adalah panjang kali lebar kali tinggi, atau luas alas dikalikan dengan tinggi. Luasnya kita tahu ini 10.000 cm persegi dikalikan dengan tingginya itu 0,505 cm sama dengan 50 cm kubik. Ini kita dapat luasnya. Maka kita bisa menghitung massanya sekarang dari data massa jenis. Massa jenis sama dengan massa volume. Massa jenisnya 7,19 gram per cm kubik sama
dengan masanya itu yang ditanyakan dan volumenya 50 cm kubik. Maka massa sama dengan, ini tinggal kali silang saja, 7,19 gram per cm kubik dikalikan dengan 50 cm kubik. Kita coret ya hasilnya. Di sini saya akan menggunakan kalkulator. 7,19 dikalikan dengan 50, hasilnya adalah 359,5 gram. Nah, maka di sini yang kita maksudkan untuk menghasilkan plat chromium luasnya 1 meter persegi dan tebalnya 0,05 mm itu sebanding dengan 359,5 gram chromium. Ya. Nah, setelah masanya kita hitung, kita bisa memasukkan ke rumus intinya. W sama dengan EI kali T dibagi 96.500. Nah, di sini ada waktu kita diketahuinya masih dalam bentuk menit. Nah, sedangkan yang dalam hukum Faraday satuan bakunya itu adalah sekon atau detik. Maka yang ini harus kita ubah menjadi detik. 25 menit kita ubah menjadi detik, maka dikalikan dengan 60. 25 dikalikan dengan 60 sama dengan 1500 detik. Ya. Setelah itu kita baru bisa memasukkan ke rumus utamanya. W sama dengan E kali I kali T per 96.500. W nya itu kita dari sini ya, ini massa atau W 359,5 sama dengan E nya ini 26 dikalikan I yang ditanyakan dikalikan dengan T itu 1500 detik dibagi dengan 96.500. Maka I sama dengan, kali silang ya, 359,5 dikali 96.500 dibagi dengan 26 dikalikan 1500. Hasilnya kita dapat 359,5 dikalikan 96.500 sama dengan, wah banyak sekali, 34.691.750 dibagi 26 dikali 1.500 itu 39.000 sama dengan, kita hitung ulang, 34.691.750 dibagi dengan 39.000, hasilnya 889,5, satuannya ampere. Oke, kita sudah selesai. Maka berapa kuat arus yang diperlukan? Yaitu adalah 889,5 ampere. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita, semoga dapat dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.